dari tanah disaring dulu ya. Ya. Ini proses habis itu ya. Ya. Itu tanah itu digaruk Ya. Yang mengandung garam. Ya. Baru kita saring dia baru ke. Selamat datang di channel YouTube Ari Reza. Like, komentar, dan subscribe. Pengguna garam Indonesia menilai produksi garam rakyat di Nusa Tenggara Timur Desa Atapupu, Atambua dapat menjadi contoh bagi petani garam di wilayah lain. Ketua Umum AIPGI Tony Tanduk mengatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam produksi garam rakyat merupakan strategi yang bagus. Lebih-lebih personel Satgas Pantas RI RDTL Yonif 742 Satya Wira Yuda Sektor Timur Ujar dan Kipur 1 Mota Ain Pantas RI RDTL Yonif 742 Letnan 1 Infanteri Tovan Cahyadi Rizky ujarnya. Hal tersebut dinilai dapat memberikan ruang gerak bagi petani garam dan jaminan pada investor. Ini langkah yang bagus, sesuai yang diharapkan. Cara produksi ini diharapkan dapat ditiru oleh sektor-sektor yang lain. Ujarnya melalui siaran pers, Selasa, tanggal 15 Juni tahun 2021. Tony meyakini garam hasil produksi petani garam di Nusa Tenggara Timur memiliki kadar natrium klorida, NaCl, di atas 97%. Sektor manufaktur mensyaratkan kualitas garam yang diserap setidaknya memiliki kadar NaCl di level 97%. Adapun, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha untuk membenahi sektor industri garam untuk menarik investor. Victor menilai penarikan investasi tersebut dapat meningkatkan kualitas garam hasil produksi petani garam di Nusa Tenggara Timur. Untuk teman-teman pengusaha, apabila ada pemerasan, majukan izin lambat, laporkan ke gubernur karena kami sudah sepakat di Nusa Tenggara Timur, izin tidak boleh lambat-lambat, ucapnya. Victor mengapresiasi PT Inti Daya Kencana, IDK, yang masih mau menanam modal di NTT. Pasalnya, dia menilai banyak investor yang menunda atau mengubah lokasi investasi karena pandemi COVID-19. Sementara itu, Direktur Utama IDK Heri Kristanto mengucapkan terima kasih karena diberi kemudahan untuk mendorong Malaka lebih baik. Kami berterima kasih dengan bantuan provinsi yang mendukung proses perizinan ke depannya dan juga Pemda Malaka, dan kami akan melanjutkan, katanya. Wilayah NTT itu cocok karena ketersediaan lahan yang landai dan musim kemarau yang panjang sekitar 7 bulan sampai 8 bulan per tahun, ucap Tony melalui siaran persnya. Untuk menghasilkan garam kualitas tinggi, kata Tony, harus menggunakan metode dengan penguapan dan kristalisasi bertingkat. Proses produksi seperti ini dilakukan oleh PT Garam di Madura dan PT Inti Daya Kencana, IDK, di Malaka sampai dengan Atapupu Belu Atambua NTT. Dibuat penguapan dan kristalisasi bertingkat. PT IDK di NTT sedang membangun lahan penggaraman dengan sistem tersebut, namun lahan masih sekitar 50 hektar dan yang sedang dikembangkan berkisar 300 hektare, ucapnya. Seperti diketahui, garam yang diproduksi dengan penguapan dan kristalisasi bertingkat disebut juga dengan istilah metode atau sistem Portugis. Pada proses ini, garam dibiarkan menjadi meja hablur, lantai garam, setebal 5-20 cm kristal garam. Setelah itu, air tua dialirkan dan kristal garam akan cepat terbentuk dengan kualitas garam yang sangat bersih. Untuk swasembada garam, menurut Tony, dibutuhkan tambahan lahan 50.000 hektare pada satu atau beberapa hamparan, dengan syarat satu lahan minimum 1.000 hektare. Hasil dari lahan tersebut menghasilkan garam untuk industri yang mempersyaratkan kadar NaCl 97% dan kalsium, K, dan magnesium, Mg rendah TDK lebih 0,6 ppm, tambahnya. Tony Tanduk menjelaskan bahwa lahan yang cocok untuk garam bukan hanya panjang pantai, melainkan juga aspek keekonomian. Sebagai contoh, Pantai Ancol bisa buat lahan garam tetapi tentu jauh lebih menarik jadi Dufan. Ia membandingkan nilai keekonomian antara nilai ekspor dari pengguna garam industri dengan impor garam industri per tahunnya. Nilai ekspor dari industri pengguna garam lebih dari 35 miliar dolar AS per tahun bandingkan impor garam 110 juta dolar AS, tutupnya.